Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2971 karakter yang lebih kejam telah tiba. Ketika lunasnya jatuh ke dalam air, matanya menatap Lin Bai dengan ngeri. Anak manusia ini bagaimana pedang orang ini bisa begitu ganas? Untungnya, tengkorak Lao Su cukup keras, jika tidak, pedang ini akan dibelah. Olehnya, Lin Bai mengangkat pedang kayunya lagi dan menusuk lunasnya. Tidak, bocah itu ada di sini lagi. Lunas itu menepuk tubuhnya dengan tergesa-gesa dan menggulung angin dan ombak. Dia berbalik dan lari masuk saat ini. Mau lari. Pedang terbang. Ilmu pedang. Hati Lin Bai tergerak. Pedang terbang itu jatuh di kakinya dan berubah menjadi pelangi yang panjang. Dia segera bergegas pergi dan berlari mengejar lunasnya. Kecepatan lunas di dalam air sangat cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya lebih dari 1 kilometer. Itu jauh dari zona perang. Melihat pengejaran Lin Bai di belakangnya, lunas itu langsung meraung, "Nak, kamu tidak perlu memaksakan keberuntunganmu. Aku tidak ingin kapal penumpangmu, bukan?" Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan berkata, "Bagaimana saya bisa tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Jika kamu bersedia membuat surat perintah, aku akan mempercayaimu." Begitu lunas mendengarnya, dia meraung dengan marah, kamu terlalu banyak menipu iblis. Pernahkah kamu melihat ular bertangan panjang? Jika aku menumbuhkan cakar, aku akan menjadi naga. Kamu bisa menghina ular itu. Gila." Setelah mendengar ini, lunasnya meraung. Ketika Lin Bai mendengar ini, apa yang dikatakan lunas itu masuk akal. Satu orang dan satu iblis, saling mengejar, mereka tersapu sejauh 100 mil. Pada saat ini, tubuh lunas yang lepas dengan cepat tiba-tiba menjadi kaku, dan sisik seluruh tubuh semuanya terbalik. Matanya ketakutan dan memandangi sungai yang tenang di depannya. Ini, lunasnya sedikit ketakutan. Dia merasakan ketakutan dari jiwanya, yang dengan cepat memenuhi seluruh tubuhnya. Ketakutan ini lebih kuat dari Lin Bai. Lin Bai sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Segera, Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan melihat ke arah sungai di depan. Sungai yang awalnya tenang, tiba-tiba muncul riak yang mengejutkan, dan sungai yang lembut perlahan mendorong gelombang. Dalam sekejap, bang! Di depan sungai pecah, semburan air dari langit membumbung tinggi ke angkasa. Sebuah benda besar muncul di depan Lin Bai dan lunas. Lin Bai melihat benda besar itu dengan ngeri. Objek ini tingginya sekitar 100 zang. Ia memiliki 9 kepala. Ia memiliki sisik hijau di sekujur tubuhnya. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mencapai 9 kepala yang berdiri di permukaan sungai, itu naik ke awan. Saat ini, ke-9 kepala itu menatap Lin Bai dan lunasnya dengan dingin. Binatang buas besar di negeri besar. Lin Bai kaget dan menatap raksasa di depannya. Ini adalah binatang yang hebat. Binatang buas yang hebat. 9 ular lunasnya kaget dan berkata. Lari lunasnya menjerit, berputar dan terpeleset. Saat ini, 9 mata ular berwarna merah, menatap lunas yang hendak lepas. 9 kepala meraung ke langit dan bergegas maju bersama. Tubuh besar itu langsung menyusul jalan keluar dari lunasnya. 9 kepala bersama-sama ke sungai dalam satu gigitan, akan lolos dari gigitan lunas, lempar ke langit. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jangan. Tubuh lunas yang besar itu bergoyang lemah di udara. Meski kerangka ularnya cukup besar, ia tetap eksis seperti cacing tanah di hadapan binatang besar itu. Lunasnya terlempar ke langit, dan 9 kepala dari 9 ular menggigit badan lunas tersebut bersama-sama. Dengan tarikan yang keras, badan lunas akan dirobek-robek oleh 9 ular di udara dan menelannya di dalam mulut. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, dia linglung. Di depannya, Jiuse, raksasa banjir, jauh lebih kuat daripada yang ditemui Lin Bai di Laut Cina Timur. Lin Bai pada awalnya menyimpulkan bahwa kekuatan 9 ular itu mungkin sangat dekat dengan lingkaran besar alam kekaisaran. Tepatnya, mereka seharusnya bukan anggota klan iblis. Karena masa ketika binatang buas besar ada adalah sebelum iblis, sebelum umat manusia, mereka adalah penguasa tertinggi di tanah kuno, dan para dewa yang memakan umat manusia dan klan iblis. Aum, aum, aum setelah 9 ular melahap lunasnya, mereka mengaum ke langit. Di saat yang sama, 9 kepala terjatuh lagi dan menatap Lin Bai, yang sekecil semut di depannya. Dengan 18 mata dari 9 ular jatuh ke tubuh Lin Bai, dia menatapnya. Lin Bai memiliki perasaan menyeramkan. Wajahnya memucat dan dahinya dipenuhi keringat. Ilmu pedang. Lin Bai segera berseru, menginjak pedang terbang, berbalik berputar dan berlari.
Yu Jiansu membawa Lin Bai ke dalam pelangi dan terbang dengan seluruh kekuatannya, melarikan diri dari mulut 9 ular. 9 ular menyaksikan Lin Bai pergi, mengaum dan mengaum, mengayunkan tubuh besarnya, bergegas ke Lin Bai. Kecepatannya tidak lambat, 9 kepala bersama-sama membuka mulut besar darah, hingga menggigit Lin Bai. Tetapi setiap kali, pada saat kritis, Lin Bai melarikan diri dari mulut ular. Percepat, Lin Bai mengertakkan gigi dan bergegas pergi dengan pedang terbang. Didorong oleh teknik pedang, Lin Bai berubah menjadi pita, dan tiba-tiba muncul 100 mil jauhnya. Setelah Lin Bai muncul, dia segera datang ke perahu, dan wajahnya sangat dingin dan jelek. Yesu bertanya dengan cemas, bagaimana? Apakah kamu membunuh lunasnya? Tidak. Lin Bai menjawab tanpa ekspresi. Segera, Lin Bai memandang orang tua itu dan berkata, Tuan Wei, bisakah kamu mengusir kapal penumpang keluar dari area ini dan segera pergi? Orang tua itu mengecilkan matanya dan berkata, ya, bisa, tapi itu akan lebih merugikan kapal penumpang. Dengan cara ini, saya khawatir kita tidak akan bisa mencapai Gunung Huolian. Jika kita buru-buru keluar dari sini secara paksa dan kapal penumpang rusak parah, kita harus memperbaikinya di pelabuhan berikutnya. Diperlukan setidaknya setengah bulan untuk memperbaiki kapal penumpang ini. Prajurit di kapal penumpang tidak bisa pergi ke Gunung Huolian. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua seniman bela diri di sekitarnya berkata, Wei tua, apakah kamu akan pergi lagi? Kita semua mati. Tuan Wei, cepat bawa kami keluar. Tuan Wei, kita tidak akan pergi ke Gunung Huolian. Mari kita pergi ke pelabuhan berikutnya. Satu demi satu, para prajurit menangis. Mata lelaki tua itu tenggelam. Merwei, jika kamu punya cara untuk membiarkan kapal penumpang keluar dari sini, lakukanlah secepatnya, kata Lin Bai. Karena, ada karakter yang lebih kejam, ke arah ini penuh dengan derap langkah. Orang tua itu tertegun dan berkata dengan heran, peran yang lebih kejam. Apakah itu ayah dari Lunas? Apakah Raja Ular Air Hitam datang? Aku takut Raja Ular Hitam itu tertawa dingin. Orang tua itu ketakutan karena kata-kata Lin Bai. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat itu, auman aneh bergema di atas sungai Manwu. Suaranya nyaring dan menyapu sungai dengan riak. Tapi binatang iblis yang sedang mengepung kapal penumpang, mendengar auman ini, semuanya tampak ketakutan, meninggalkan pengepungan kapal penumpang, melarikan diri berpencar. Monster itu telah melarikan diri. Prajurit di kapal penumpang itu sedikit senang. Tapi Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa di sungai yang jauh, benda besar itu datang perlahan. Lelaki tua itu dan mata Ye Suxin juga mengikuti. Ye Suxin berkata dengan heran, itulah binatang buas yang hebat itu. Ayo. Ayo, lelaki tua itu meraung dengan penuh semangat dan mempercepat kapal penumpang untuk bergegas keluar dari sini. Bab 2972 Binatang Buas yang Hebat. 9 ular. Bagaimanapun caranya, lelaki tua itu mendesak kapal penumpang untuk segera keluar. Lin Bai dan prajurit lainnya berdiri di atas belat dan melihat benda besar yang datang. Meski belum sampai sebelum kapal penumpang, namun ombak besar yang didorongnya sudah terlanjur menghantam kapal penumpang. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa rune mulai berkedip di lambung kapal penumpang. Itu berubah menjadi nyala api dan mulai menyala. Dalam sekejap mata, kapal penumpang itu berubah menjadi kapal api. Terbakar, terbakar, kapal penumpang terbakar. Satu persatu tentara berteriak ngeri. Lelaki tua itu berkata dengan suara dingin, apa yang kalian semua khawatirkan? Ini adalah susunan yang terbakar di kapal penumpang. Ini digunakan untuk menjalankan kehidupan pada saat kritis. Tetapi biaya penggunaan susunan ini juga sangat tinggi, tidak hanya menghancurkan sebagian besar lambung kapal, tetapi juga menghancurkan lambung kapal. Saya harap ini bisa bertahan hingga feri berikutnya. Wajah lelaki tua itu sangat bermartabat. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat di mana binatang besar itu menyerang. Ye Suxin datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, Lin Bai, kamu harus tahu bahwa aku telah mendapat warisan nenek moyang binatang kekaisaran, dan aku telah mempraktikkan resolusi binatang kerajaan langit dan bumi. Akhir-akhir ini, aku telah memahami misterinya dari kumpulan formula Dharma ini, dan sekarang saya dapat menampilkannya. Mungkin kita. Ye Suxin berkata dengan suara rendah. Tidak mungkin. Lin Bai berkata dengan suara dingin, kekuatan binatang besar ini terlalu kuat. Aku tahu kamu tahu, keputusan binatang kerajaan Qiankun, tapi jangan lupa, aku juga mendapat keterampilan membunuh naga.
Meskipun keterampilan menyembelih naga diciptakan untuk jenis binatang yang tidak mudah dibunuh, kamu dan aku sekarang terlalu lemah untuk membunuh binatang raksasa ini. Saya khawatir kekuatan binatang raksasa ini mendekati puncak dunia kuno. Lin Bai memiliki ketakutan yang kuat di matanya. Ketika Lin Bai melihat binatang besar 9 ular itu, dia juga berpikir untuk membunuhnya dengan keterampilan menyembelih naga, pedang satu. Namun ketika melihat lunas di depan 9 ular tersebut, ia dengan mudah terbunuh karena tidak memiliki perlawanan. Pada saat itu, Lin Bai tahu bahwa tidak mudah membunuh 9 ular. Ketika kapal penumpang baru saja terbang keluar, tubuh besar 9 ular bergegas ke tempat prajurit kapal penumpang depan dan monster itu bertarung dengan sengit, dan 9 kepala terangkat ke langit dan meraung. Segera, 9 kepala dari 9 ular itu masuk ke dalam air dan terbang menjauh. Ya Tuhan, benda apa itu? Apakah itu binatang besar dari kelaparan besar? 9 ular, apakah itu 9 ular? Apa yang dia lakukan? Berdiri di kapal penumpang, prajurit itu dapat melihat dengan jelas volume yang sangat besar dari 9 ular. Sekalipun kapal penumpang sebesar itu di depannya, masih sekecil batu. Dia pemangsa. Orang tua itu mengecilkan matanya dan berkata, hanya saja ada begitu banyak monster di sana sehingga dia tidak dapat memperhatikan kita dalam waktu singkat. Kita juga dapat menggunakan waktu ini untuk melarikan diri. Orang tua itu tampak khawatir. Dengan kemunculan binatang-binatang besar itu, monster-monster yang awalnya mengepung kapal-kapal penumpang hancur dan melarikan diri kemana-mana. Arah. Di bawah situasi orang tua yang menggunakan hukum terlarang, kapal penumpang dengan cepat bergegas keluar dari kesulitan, mengeluarkan pita api, dan langsung menuju ke depan sungai Manwu. 9 ular dalam perang, dengan ceroboh melahap sejumlah besar monster, sepertinya tidak punya cukup makanan. 9 kepala mengaum ke langit, kembali dilarikan ke kapal penumpang. Dia datang dengan sangat cepat, dan dalam sekejap dia terbang lebih dari 10.000 meter. Ini dia. Ini dia. Prajurit di kapal penumpang melihat tubuh besar 9 ular berguling. 9 kepala itu meraung dan meraung. Suara menderu bergema di kedua sisi sungai Manwu. Monster di kedua sisi dan air lari dalam kebingungan. Brengsek. Orang tua itu mengertakkan gigi dan mengumpat dengan suara rendah. Kecepatan 9 ular itu terlalu cepat. Bahkan jika kapal penumpang menggunakan susunan derma terlarang, mereka tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan 9 ular tersebut. Dan ke-9 ular itu seperti menatap kapal penumpang yang sedang terbang. Tidak, aku akan ketahuan jika terus seperti ini. Mata Lin Bai menyusut dan berkata dengan dingin. Ye Suxin berkata, Lin Bai, jangan impulsif. Seperti yang kamu katakan tadi, kekuatan binatang besar ini hampir mencapai puncak tanah kuno. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan membunuh naga, aku khawatir dengan budidayamu saat ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Lin Bai berkata, saya mengerti. Saya hanya perlu memeluknya sebentar. Kalau tidak, saat dia menyusul, tidak hanya prajurit di kapal penumpang yang akan mati, tapi kamu dan Lin Ye juga tidak akan kabur. Lin Bai berkata dengan mata tegas. Ye Suxin memandang Lin Bai dan berkata, apakah kamu punya cara untuk menahannya? Bagaimana kamu bisa menjauh darinya ketika kamu menyeretnya ke bawah? Lin Bai terkekeh, saya secara alami memiliki kemampuan untuk menyingkirkan diri saya sendiri. Tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu dan Lin Ye tetap di kapal penumpang. Saat ini, ke-9 ular tersebut telah melesat menuju kapal penumpang yang jaraknya 100 meter, dan gelombang ombak menghantam kapal penumpang tersebut hingga hampir mencabik-cabik kapal penumpang tersebut. Tubuh besar 9 ular menghalangi sinar matahari. 9 kepala menatap prajurit di kapal penumpang. Beberapa prajurit di kapal penumpang memandang ke kepala 9 ular dan melihat mata mereka lumpuh karena ketakutan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dia datang. Kita sudah mati. Mati. Satu persatu, seni bela diri berkata di luar akalnya. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata tanpa daya, karena kamu telah sampai pada langkah ini, kamu dapat memperoleh takdirmu. Dalam kata-kata lelaki tua itu juga ada beberapa arti menyerah. Mengaum, mengaum, raungan. 9 kepala 9 ular meraung ke langit, dan aumannya memekakkan telinga. Pada saat ini, 9 kepalanya semuanya bergegas turun dan menyerang belat kapal penumpang, membidik para prajurit yang roboh di tanah. Saat ini, Sua. Pedang cemerlang untuk tujuan ini menyapu langit, dan pedang menghantam sisik di leher 9 ular, dan sepotong bunga api meledak. Sedikit rasa sakit, biarkan kepala 9 ular itu turun, berdiri lagi. 9 ular dengan marah menatap kapal penumpang. Mata 9 kepalanya secara bertahap memadat di tubuh Lin Bai. Lin Bai melangkah maju 2 langkah,
memegang pedang kayu dan memandang 9 ular dengan dingin. Di depan tubuh besar 9 ular, Lin Bai tidak berarti seperti semut. Saudara Lin, seru Muting kaget. Di sekitar seni bela diri, semua mata tertuju pada tubuh Lin Bai. Lin Bai berkata dengan lemah, kamu pergi dulu, aku akan menahannya. Orang tua itu memandang Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih dan mengangguk. Lin Bai berkata, tetapi kamu harus memperhatikannya. Kurasa aku tidak bisa menahannya lama-lama, paling lama. Orang tua itu berkata, sebentar saja sudah cukup bagi kita untuk bangun dari tempat tidur. Lin Bai mengangguk sedikit dan keluar dari kapal penumpang. Berdiri di atas pedang terbang, dia melihat ke arah tubuh besar 9 ular. Lin Bai, sendirian, menghalangi jalan 9 ular. 9 kepala 9 ular membuka mulutnya dan meraung ke arah Lin Bai. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan binatang besar itu. Lin Bai mengepalkan pedang kayunya dan berkata dengan dingin pada 9 ular. Bab 2973 Pertarungan sengit dengan monster raksasa. Lin Bai keluar dari kapal penumpang dan berdiri di atas pedang terbang di depan 9 ular. Kapal penumpang menghilang di belakang Lin Bai. 9 ular dihadang oleh Lin Bai. Mata merah darah di 9 kepala juga menentang Lin Bai. Mata mereka berkilat darah dan marah. Mereka menunjukkan gigi mereka terhadap Lin Bai. Kemudian, raungan memekakkan telinga keluar dari mulut 9 ular seperti kekuatan surgawi. Mengaum. 9 ular mengaum dengan marah, guncangan gelombang suara sungai Manwu memicu gelombang besar, guncangan kedua sisi tebing lapis demi lapis dan terbuka, guncangan hutan di kedua sisi langsung runtuh, berguncang dalam jarak 10.000 meter dari semua monster melarikan diri dalam kebingungan. Sambil mengaum, 9 kepala dari 9 ular menyelam ke bawah, membuka mulutnya dan menggigit Lin Bai. Lin Bai menginjak pedang terbang itu, dan dengan cepat menghindar. Lin Bai menggunakan seni pedangnya secara ekstrim untuk menghindari 9 kepala 9 ular. Mencacah. Pedang naga. Potong naga itu dan kembali ke laut. Pedang naga. Naga itu ada di dalam jurang. Saat Lin Bai menginjak pedang terbang dan menjalankan pedang kayu, Sentong, salah satu jurus pedang naga, memukul sisik dan daging 9 ular dan memahat sepotong Mars. Ketika dangdang, suara renyah yang memekakkan telinga menyebar. Lin Bai menyerang ratusan pedang secara berurutan, tetapi dia tidak dapat mematahkan sisik apapun pada 9 ular itu, juga tidak bisakah dia melukai 9 ular. Lin Bai menginjak pedang terbang dan segera membuka jarak 100 meter. Dia berkata dengan suara dingin, meskipun binatang buas besar ini tidak secerdas umat manusia, mereka tidak sekuat umat manusia. Tetapi dagingnya tebal dan kasar, dan para pejuang di alam yang sama tidak dapat mematahkan sisiknya. Bahkan jika dipatahkan, binatang raksasa ini memiliki vitalitas yang kuat. Jika kamu menebas beberapa ratus pedang, bahkan jika kamu memotong salah satu kepalanya, tidak mudah untuk membunuhnya. Mungkin usaha keras untuk memenggal kepala tidak lebih baik daripada dengan lembut menyentuh lukamu. Mustahil untuk memenangkan pertempuran semacam ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana para Master Wudao kuno menghadapi mereka ketika mereka dihadapkan dengan ribuan hewan liar di tanah kuno pada waktu itu. Lin Bai dan 9 ular saling bertarung, hanya dengan beberapa tarikan napas, Anda bisa melihat kekuatan 9 ular. Tubuhnya hampir mencapai titik di mana sulit untuk disakiti oleh senjata apapun. Dia tidak bisa diserang oleh api dan air, dan tidak bisa diserang oleh pisau dan senjata. Dan kekuatannya begitu sombong, kekuatan aumannya, menghancurkan gunung dan sungai, sulit untuk dilawan. Mengukur penggaris. Lin Bai bergumam, dan sebuah epi terbang keluar dari tas dan jatuh ke tangan Lin Bai. Segera, Lin Bai mengambil pedang kayu dan mengukur penguasa langit. Dia menginjak pedang terbang itu dan bergegas pergi lagi. Teknik pedang langit belah. Buka gunung dan belah gunung. Pukulan keras dari penguasa surga menghantam salah satu dari 9 kepala ular, dan tiba-tiba mereka melarikan diri dengan membawa darah dan daging. Pedang ini akhirnya mematahkan sisiknya. 9 ular. Tapi itu hanya untuk menghancurkan sisiknya. Luka kecil ini tidak bisa membunuh 9 ular sama sekali. Sebaliknya Lin Bai lah yang benar-benar membuat marah 9 ular. Di salah satu dari 9 kepala ular, darah mengalir ke bawah, tetapi tidak membahayakannya. Sebaliknya, itu membuatnya marah, menatap Lin Bai dan mengaum tanpa henti. Tapi Lin Bai masih tidak peduli, satu tangan pedang kayu, tangan lainnya mengukur penguasa langit, teknik pedang kekaisaran tak henti-hentinya mengambil milik Lin Bai tubuh untuk bergerak menghindar, Lin Bai bergerak satu gerakan, satu pedang untuk menyerang 9 ular. Setiap pedang jatuh pada 9 ular, semuanya memahat percikan tajam. Pada saat ini,
ketika Lin Bai sedang bertarung dengan 9 ular di Sungai Manwu. Di pegunungan di kedua sisi tepi sungai, monster dengan kekuatan mengerikan berkumpul di sini. Mereka berjongkok dalam kegelapan dan menyaksikan perang di Sungai Manwu. Meski tidak ingin menjadi dewasa, namun kearifannya hampir sama dengan orang biasa. Para monster menyaksikan pertarungan sengit antara Lin Bai dan 9 ular, dan mata mereka penuh dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada beberapa pejuang yang hidup dengan berburu dan membunuh monster sepanjang tahun. Saat ini, mereka juga muncul di kedua sisi Sungai Manwu, menatap pertarungan antara 9 ular dan Lin Bai. Apakah itu binatang yang hebat, 9 ular? Tak kusangka dia ada. Aku selalu mengira itu adalah legenda di Sungai Manwu. 9 ular, ini adalah binatang besar dari kelaparan besar. Kekuatan 9 ular, aku khawatir, bisa jadi disebut puncak tanah kuno hari ini. Siapakah orang yang akan bertarung bersamanya? Di kedua sisi pantai, ada banyak tentara yang bersembunyi di kegelapan, menatap pertempuran. Mengaum dan bergemuruh. Di Sungai Manwu, ombak besar berangkat dan menderu, dan ombak menyebar. 9 ular dan Lin Bai bertarung sejenak. 9 ular tidak melukai Lin Bai. Tapi kerusakan Lin Bai pada 9 ular tidak signifikan. Tiba-tiba, Lin Bai menyemburkan darah. Tubuhnya terbang terbalik dari pedang terbang, dan terbang sejauh 3000 meter dalam keadaan berantakan. Begitu pedang terbang itu berbalik, ia terbang dengan cepat. Saat tubuh Lin Bai hendak jatuh ke air, ia menangkap Lin Bai. Lin Bai berbaring di atas pedang terbang dan menatap 9 ular dengan dingin. 9 ular mengangkat kepala, menatap Lin Bai dengan ganas. Dia telah melihat cedera serius Lin Bai, rasakan kemenangan ada di tangan. Binatang buas. Lin Bai berdiri dari pedang terbang, memegang pedang kayu di tangannya. Dia segera mempraktikkan teknik pedang di tangannya. Setiap jenis jalan pedang terbuka dengan cepat. Ketika 720 jalur pedang diintegrasikan menjadi satu, tubuh Lin Bai tiba-tiba bangkit dan kekuatan yang kuat meningkat, dengan cepat menyebar ke 4 anggota badan dan ratusan kerangka. Keterampilan membunuh naga. Pedang 1. Lin Bai meraung dan melangkah keluar. Dia mengangkat pedang kayunya dan memotong di depannya. Pedang kayu itu terpotong, dan langit terhempas. Dengan pedang ini, gunung dan sungai hancur. Angin dan awan berubah warna, matahari dan bulan tidak cerah, dan air sungai mengalir mundur. Di bawah pedang ini, gunung dan hutan di kedua sisi hancur total. Sebuah pedang jatuh, dan air Sungai Manwu pun hancur total. Terbelah. Bang! Pedang melewati salah satu kepala 9 ular dan mengenai lehernya. Salah satu dari 9 kepala ular dipotong oleh pedang Lin Bai di tempat, dan kepala yang terjatuh jatuh ke sungai. Aum! Sebuah kepala dipenggal oleh Lin Bai, dan jeritan melengking keluar dari mulut 9 ular. Raungan suaranya memekakkan telinga. Bukan hanya jeritan, tetapi juga kemarahan. Setelah memotong salah satu dari 9 kepala ular dengan satu pedang, wajah Lin Bai sedikit pucat dan berkata sambil tersenyum, tampaknya keterampilan menyembelih naga benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk-makhluk yang tidak mudah dibunuh ini. Dalam perang ini, aku hanya ingin menguji kekuatan teknik membunuh naga. Sepertinya reputasinya layak, karena kamu tidak ingin bermain, brengsek. Ketika Lin Bai melihat keterampilan menyembelih naga dipotong dari satu kepala 9 ular dengan satu pedang, wajahnya menunjukkan senyuman puas. Dia segera menginjak pedang terbang tersebut, dan teknik pedang kekaisaran dengan cepat menyebabkan Lin Bai menghilang di Sungai Manwu. Itu hilang dalam sekejap. Lin Bai memotong kepala 9 ular, darah menetes, dan pada saat ini, di leher itu, luka besar melonjak, tidak lama, kepala baru tumbuh dari luka itu. 9 kepala ular, tumbuh kembali. Pada saat ini, 9 ular melihat ke atas lagi, tetapi tidak menemukan jejak Lin Bai, jadi dia harus mengaum dengan marah. Para prajurit dan monster yang bersembunyi di hutan di kedua sisi ditakuti sampai mati oleh pedang terakhir Lin Bai Gang, pedang macam apa yang tadi? Bagaimana kamu bisa memotong kepala 9 ular? Ya Tuhan, keterampilan pedang itu terlalu kuat. Bab 2974 melarikan diri. Saat 9 ular pulih, Lin Bai dengan cepat melarikan diri dengan pedangnya. Setelah 9 ular pulih, mereka harus mengaum dan mengaum. Di kedua sisi Sungai Manwu, auman 9 ular yang memekakkan telinga bergema. Setelah setengah suara, tubuh besar 9 ular itu perlahan tenggelam ke dalam air, bersembunyi di bawah Sungai Manwu, dan menghilang di air sungai yang keruh, seolah tidak pernah muncul lagi. Setelah 9 ular dan Lin Bai menghilang, monster dan prajurit yang bersembunyi di kedua sisi keluar dari kegelapan.
Melihat air sungai berangsur-angsur kembali tenang, siapa yang percaya bahwa baru saja seorang pejuang memenggal kepala binatang besar itu? Adegan ini, meskipun diucapkan, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Setelah beberapa saat, semua monster dan prajurit di tempat ini pergi. Namun dalam waktu singkat 2 atau 3 hari, sebuah foto tersebar ke seluruh daratan Antartika melalui Menara Tianbao. Gambar di dalam manik bayangan ini adalah gambar seorang pria berbaju putih bertarung melawan binatang besar di Sungai Manwu. Gambaran ini menimbulkan kejutan besar bagi para pejuang di Asia Selatan. Ketika Lin Bei menyeret 9 ular itu, kapal penumpang telah melaju sejauh jutaan mil, jauh dari area pertempuran. Saat ini, api di kapal penumpang juga sudah padam. Kapal penumpang yang semula megah dan bertenaga telah menjadi bobrok, hanya menyisakan kerangka untuk menopang kapal penumpang yang berlayar di Sungai Manwu. Lelaki tua itu berhenti dan melihat kembali ke sungai di belakangnya dengan tatapan mata yang dalam. Tepat pada saat ini, Liu Fei, yang bersembunyi di kamar dan menggigil, keluar lagi. Dia melihat daerah sekitarnya tenang, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat ini, Liu Fei berkata, "Tuan Wei, untuk apa kita berhenti? Ayo pergi." Prajurit di kapal penumpang yang baru saja mengalami musibah hidup dan mati kini berada dalam kondisi shock. Mendengar kata-kata Liu Fei, mereka semua berkata dengan bingung, saudara Lin Bei baru saja pergi menyeret 9 ular. Saya tidak tahu apakah dia bisa menyusulnya. Muting berkata kepada orang tua itu, Wei tua, kita sudah jauh dari daerah itu sekarang. Mari kita tunggu di sini. Ye Suxin dan Lin kamu berdiri bersama dalam diam. Orang tua itu juga terdiam dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Liu Fei berteriak dengan cemas saat ini, Tuan Wei, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Jika monster-monster itu mengejar kita, kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Monster itu bagi kita, itu adalah pilihannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak perlu mengambil risiko menunggunya di sini demi dia. Wei tua, ayo pergi. Semuanya, ucapkan sepatah kata. Para prajurit di sekitarnya dengan marah memandang Liu Fei dan berkata, Liu Fei, tutup mulut. Saudara Lin Bei memperjuangkan waktu kita untuk melarikan diri terlepas dari hidup atau matinya. Sekarang kita aman untuk sementara, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Liu Fei, aku menyarankanmu untuk diam, jika tidak, aku akan melemparkanmu ke Sungai Manwu sekarang. Kemarahan Lao Su belum berakhir. Liu Fei, jika kamu memiliki bakat, kamu dapat mencoba memprovokasi saya. Para prajurit di sekitar berkata dengan dingin kepada Liu Fei. Setelah kamu marah, kamu ingin meluangkan waktu agar Lao Zi merasa malu. Pada saat itu, lelaki tua itu memandang Liu Fei dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, Liu Fei, jika kamu tidak melakukan begitu banyak hal yang benar dan salah di masa lalu. Kapal penumpang, kalau tidak, bagaimana kita bisa jatuh ke medan seperti itu? Bukankah kamu mendorong Muting dan Mu Yu ke Sungai Manwu? Jika bukan karena kamu, bagaimana kamu bisa menarik begitu banyak monster? Kapal penumpang ini adalah kapal penumpang saya. Saya tahu semua yang ada di dalamnya seperti telapak tangan saya. Apakah kamu masih ingin menipuku? Orang tua itu memandang Liu Fei dengan dingin dan berkata, kaulah yang mempermainkannya. Di sekeliling yang galak memandang Liu Fei meraung. Liu Fei takut menjadi tanpa ekspresi dan terhuyung. Tepat pada saat ini, aliran cahaya cepat muncul di sungai di kejauhan. Ini dia. Wajah serius Ye Suxin akhirnya menunjukkan senyuman. Sua. Pelangi datang terbang dan muncul di atas kapal penumpang dan berubah menjadi seorang pria berpakaian putih. Saat ini, semua prajurit memandang pria berbaju putih dan melihat pakaian putihnya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Lin Bei adalah orang paling terkenal. Meskipun cara pembakaran larangan pada kapal penumpang sangat cepat, namun mudah untuk mengejar ketertinggalan kapal penumpang. Lin Bei jatuh dari pedang terbang dan berkata dengan suara dingin, ayo pergi. Orang tua itu melihat Lin Bei kembali. Meskipun dia juga menemukan bahwa Lin Bei terluka parah, wajahnya menunjukkan warna kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah setengah suara, lelaki tua itu buru-buru memindahkan kapal penumpangnya. Kapal penumpang kami saat ini rusak dan tidak dapat menopang Gunung Huolian sama sekali. Kami harus pergi ke kapal feri berikutnya untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Feri berikutnya, yang jaraknya 5 juta mil, disebut feri Qianlong. Ini akan memakan waktu sekitar 5 atau 6 hari. Saya berharap kapal penumpang dapat menahannya. Orang tua itu mengemudikan kapal penumpang dan menjelaskan situasinya secara singkat. Setelah itu, kapal penumpang terlatih-tatih di sungai dan berlari menuju kapal feri Qianlong.
Ketika prajurit di kapal penumpang melihat kembalinya Lin Bai, wajahnya juga menunjukkan senyuman. Ketika mereka melihat Lin Bai sembuh, mereka tidak datang untuk mengganggu Lin Bai. Dan Liu Fei bijaksana untuk bersembunyi di balik kerumunan, menghindari pandangan seni bela diri lainnya. Lagi pula, sekarang Liu Fei menjadi sasaran kritik publik. 7 hari kemudian, kapal penumpang terhuyung-huyung memasuki kapal feri Qianlong. Di kapal feri Qianlong juga terdapat ratusan kapal penumpang yang menunggu untuk meninggalkan pelabuhan. Saat ini, banyak prajurit yang menaiki kapal penumpang. Pada saat ini, semua prajurit kapal feri Qianlong mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan melihat kapal penumpang di Sungai Manwu di kejauhan, dan pandangan mereka penuh dengan ketakutan. Ketika kapal penumpang tiba di kapal feri Qianlong, prajurit kapal feri Qianlong terkejut dan berkata, "Ini apa yang dialami kapal penumpang di Sungai Manwu? Sungguh memalukan. Hanya ada satu kerangka yang tersisa. Sulit untuk terbang kembali. Aku khawatir itu serangan monster. Ini seperti perahu pemetik bintang." Para prajurit di kapal feri Qianlong berkata satu demi satu. Segera, beberapa tetua menara pemetik bintang bergegas keluar dari kapal feri. Mereka berbicara dengan lelaki tua itu sebelum mereka tiba di kapal feri. Ketika mereka mengetahui situasinya, mereka mulai memandu kapal penumpang menuju kapal feri. Setelah kapal feri berhenti di kapal feri, lelaki tua itu muncul lagi di depan orang banyak, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya khawatir, saya minta maaf kepada kalian semua. Kali ini, kapal penumpang terluka parah dan tidak dapat meninggalkan kapal feri Qianlong dalam waktu singkat. Bahkan jika ingin diperbaiki sepenuhnya, itu akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Meskipun kamu telah membayar untuk cairan roh, kamu bisa datang ke tempatku untuk mendapatkan kembali setengah dari cairan roh. Jika kamu ingin pergi ke Gunung Huolian, mohon pikirkan cara lain," kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar perkataan lelaki tua itu, para seniman bela diri di sekitar tidak bermaksud menyalahkan lelaki tua itu dan memilih menara bintang. Bahkan beberapa seniman bela diri tidak pergi untuk mengambil setengah dari cairan roh itu kembali dan langsung pergi mencari tempat untuk beristirahat dengan tenang. Bagaimanapun, bencana di Sungai Manwu tidak bisa diterima oleh siapapun dalam waktu singkat. Bab 2975 Murid kedua. Chen tahu, Lin Bai tidak pergi ke tempat orang tua itu untuk mendapatkan kembali cairan roh umum. Lagi pula, apa yang terjadi di Sungai Manwu begitu mendadak, dan tidak heran jika memilih menara bintang dan lelaki tua itu. Setelah turun dari kapal penumpang, Lin Bai melihat Mu Yu dan Mu Ting datang. Mu Ting sangat berterima kasih dan berkata, "Lin Bai, jangan ucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Jika kamu bisa menggunakan suku skala naga kami di masa depan, buka mulutmu secepat mungkin." Mu Yu menangis dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Lagi pula, hal-hal ini kurang lebih ada hubungannya dengan saya. Semuanya, apa rencana Anda selanjutnya?" Mu Ting terkekeh, "Awalnya saya ingin membawa saudara perempuan saya ke Gunung Huolian untuk melihat kegembiraannya, tapi sekarang bahwa hal-hal ini terjadi, saya tidak tertarik sama sekali. Jadi aku beristirahat di kapal feri Qianlong selama beberapa hari, dan kami kembali ke keluarga kami." Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini." Mu Ting bertanya, "Saudara Lin, apakah kamu masih mau pergi ke Gunung Huolian?" Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, "Kalian semua telah datang ke sini. Jika Anda menyusuri Sungai Manwu, Anda bisa mencapai Gunung Huolian paling lama 5 atau 6 hari. Kenapa tidak pergi?" Mu Ting terkekeh, "Ya, dengan kekuatan saudara Lin, jika kamu pergi ke Gunung Huolian, kamu juga bisa bersaing dengan kelompok talenta itu. Saya di sini untuk mendoakan kemenangan bagi saudara Lin." "Terima kasih banyak, terima kasih Lin Bai." Segera, Lin Bai dan Mu Ting berpisah. Tapi Lin Bai menanyakan hal itu di kapal feri Qianlong. Kapal penumpang tercepat yang meninggalkan pelabuhan adalah Tian Baolou. Setelah membayar ongkos, Lin Bai membawa Lin Bai dan Ye Suxin naik lagi. Setengah jam kemudian, kapal penumpang Tian Baolou meninggalkan pelabuhan dan menuju Gunung Huolian. Ye Suxin dan Lin Bai berdiri di atas belat dan berkata dengan ringan, tersenyum, "Saya tidak tahu apakah kita bisa bertemu binatang besar itu ketika kita memasuki Sungai Manwu lagi kali ini." Lin Bai terus menangis dan tertawa dan berkata, "Saya harap saya tidak bertemu untuk saat ini. Terakhir kali saya bertemu, saya kehilangan separuh hidup saya. Terlebih lagi, vitalitas binatang besar itu begitu kuat sehingga sulit untuk membunuhnya."
Jika kita bertemu lagi, diperkirakan bahkan kapal penumpang menara Tianbao akan mati. Kata Lin Bai sambil tersenyum pahit. Ye Suxin berkata sambil tersenyum ringan, saya sangat ingin bisa menggunakan langit dan bumi untuk melawan binatang itu, akan menjadi binatang besar di bawah komandonya. Tapi sepertinya itu mustahil dengan kekuatanku saat ini. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata dengan suara rendah, itu bukan tidak mungkin. Jika ada cara untuk mengalahkan binatang raksasa itu hingga terluka parah, atau bahkan membiarkannya dalam keadaan hampir mati, mungkin masih ada beberapa kemungkinan. Ye Suxin berkata, betapa sulitnya itu. Lin Bai berkata, jadi, ada kekurangan di jalan surga dan ada kelemahan dalam segala hal. Meskipun, keputusan tentang pengendalian binatang oleh langit dan bumi, bisa memenangkan hati hewan-hewan raksasa, bukanlah hal yang mudah untuk membuat hewan raksasa tunduk dengan sukarela. Ye Suxin sedikit mengangguk. Setengah jam kemudian, kapal penumpang Tianbao Lou meninggalkan pelabuhan dengan lancar. Lin Bai dan Ye Suxin berdiri di atas kayu lapis, memandangi pemandangan di kedua sisi. Sepanjang perjalanan, keadaan jauh lebih damai. Dibandingkan dengan kapal penumpang Peak Star Tower, kapal penumpang Tianbao Lou memberi orang rasa aman yang kuat, terlepas dari karakter prajurit dan pertahanan kapal penumpang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah senja pada hari ketujuh. Pada hari ini, Lin Bai dan Ye Suxin sedang beristirahat di kamar mereka. Tiba-tiba, di atas belat, terdengar seruan nyaring, Huo Lianshan sudah tiba. Setengah jam kemudian, kita akan memasuki kapal feri Huo Lianshan. Saat itu, perjalanan sudah selesai. Mendengar suaranya, semua prajurit keluar dari kabin, mendekati belat, dan melihat pemandangan di kedua sisi. Dan Lin Bai dan kamu Suxin, Lin Ye, juga keluar. Lin Bai mendongak dan melihat pegunungan di kedua sisinya gelap dan tidak ada pohon di dalamnya. Pegunungan yang gundul tampak sangat terpencil dan sepi. Jangan bilang itu manusia. Sulit untuk melihat bahkan seorang pejuang. Ketika dia memasuki wilayah Gunung Huolian, Lin Bai dapat dengan jelas merasakan peningkatan atribut api dan kekuatan spiritual di sekitarnya. Tempat ini penuh dengan kekuatan api. Ye Suxin berkata dengan suara rendah, jika itu untuk mereka yang melatih keterampilan atribut api atau roh bela diri atribut api, ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Ya, kata Lin Bai. Saat senja, matahari terbenam. Kapal penumpang Tianbao Lou memasuki feri Huo Lianshan dan berhenti di pantai. Para prajurit perlahan keluar dari kapal penumpang dan memasuki Gunung Huolian. Di depan kapal feri Huo Lianshan, ada seorang pria muda, mengenakan jubah kerajaan, alis pedang dan bintang, tersenyum di sudut mulutnya, memperhatikan kapal penumpang menara Tianbao berlabuh. Di belakang pemuda itu, lebih dari 100 pelayan berdiri dengan hormat. Di bawah tahta Wanbao Zhenjun, murid kedua, Chen Ziming, selamat datang. Tuan sudah menyiapkan kamar tamu untukmu. Kamu bisa pergi dan check-in sesuka hati, kata Chen Ziming sambil tersenyum. Terima kasih banyak atas keramah tamahan Anda. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semua seniman bela diri mengucapkan terima kasih. Chen segera mengetahui bahwa sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, pelayan di belakangnya datang dan membawa prajurit kapal penumpang ini ke jalan kuno di Gunung Huolian. Dan Lin Bai mengikuti. Pada saat ini, ketika semua orang hendak meninggalkan kapal feri, sekelompok seniman bela diri keluar dari atas perahu roh. Mereka luar biasa dan memiliki sejarah panjang. Chen Zi melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, saya telah bertemu dengan semua tetua suku Jiuli. Di antara sekelompok orang-orang tua itu langsung berkata sambil tersenyum, Chen tahu, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak tahu apakah Wanbao Zhenjun baik-baik saja. Apakah kamu sudah lama tidak minum bersamanya? Anggur api dari Gunung Huolian terkenal di seluruh dunia. Aku ingin tahu apakah kita mendapat kehormatan untuk meminumnya kali ini. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Chen Zizi berkata sambil tersenyum, tuanku telah menyuruhku untuk menyiapkan anggur api yang cukup untuk kamu cicipi ketika kamu tahu bahwa para tetua suku Jiuli telah tiba. Ikutlah denganku. Tuanku akan mengaturmu untuk tinggal di sisi selatan Gunung Huolian. Chen Zizi berjalan bersama sekelompok orang tua ini. Pada saat ini, dari belakang lelaki tua itu, beberapa pemuda dan pemudi keluar, mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya telah bertemu dengan kakak senior Chen Zizi. Chen Zi mendongak dan berkata, ini adalah jenius dari suku Jiuli. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, haha, sungguh jenius, hanya sekelompok anak kecil. Chen Zi terkekeh, saya mendengar bahwa suku Jiuli memiliki bakat hebat tahun ini, bernama Li Ken.
Saya tidak tahu apakah dia bisa menjadi salah satu seniman bela diri dalam perjalanan ini. Mendengar pertanyaan Chen Zizi, lelaki tua itu memandang seorang pemuda dan berkata, Li Ken, apakah kamu pernah bertemu dengan kakak senior Chen Ziming? Mata Chen Zizi memandang keluar kerumunan, seorang pemuda yang tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan senyuman bangga dan bangga di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Li Ken telah bertemu dengan kakak bela diri Chen Zizi. Chen Zizi berkata sambil tersenyum, tentu saja, pahlawan muda, keberanian seperti itu sungguh luar biasa. Sepertinya kontes ulang tahun ini sangat luar biasa. Chen Ziming berkata sambil tersenyum. Beberapa orang kuat suku Jiuli tertawa tapi tidak berbicara. Salah satu dari mereka bertanya ragu-ragu, Chen tahukah kamu bahwa orang-orang dari suku Jianghe dan suku Dihuang telah tiba? Dari siapa mereka berasal? Bab 2976 Gunung Teratai Api. Di daratan Antartika, terdapat 72 suku yang lebih unggul dari seluruh suku di benua tersebut. Namun di antara 72 suku tersebut, hanya ada 3 suku yang mampu menyita perhatian dunia. Mereka adalah suku Dihuang, suku Jianghe, dan suku Jiuli. Ketiga suku ini mengklaim bahwa keluarga Dewa Racun tidak ada, dan ketiga suku tersebut disebut pangeran. Pada hari ulang tahun Tuan Wan Baozhen beberapa tahun terakhir, hasil akhir dari kontes ini hampir semuanya ada di antara ketiga suku, hampir tanpa kecuali. Suku lain datang untuk ikut bersenang-senang. Saat ini, pembangkit tenaga listrik suku Jiuli bertanya, apakah Anda tahu apakah suku Jianghe dan suku Dihuang ada di sini? Orang kuat yang mereka datangi adalah Chen Zizi berkata, suku Jianghe dan suku Kaisar sudah tiba di Gunung Huolian setengah bulan yang lalu dan sudah menetap. Adapun kejeniusan mereka adalah Tombak Yan dari suku Dihuang dan klan Suting dari suku Jianghe telah tiba. Kata Chen. Mendengar hal tersebut, orang-orang kuat suku Jiuli tersenyum dengan senyuman kaku dan sedikit tidak senang. Mereka berkata dengan suara rendah, ada 2 dari 3 talenta legendaris di negeri Antartika. Bagaimana dengan Bai Qing? Bukankah Bai Qing datang? Tanya orang kuat suku Jiuli. Chen Zizi berkata, Bai Qing sendirian dan tidak yakin. Tidak ada yang tahu dari suku mana dia berasal. Mungkin dia sudah sampai di Gunung Huolian sekarang, tapi dia belum mengumumkan identitasnya. Mungkin dia tidak datang. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Baiklah, tuan-tuan, saya akan mengantar Anda turun untuk istirahat dulu. Alasan mengapa Chen Ziming menunggu di kapal feri adalah untuk bertemu dengan orang-orang kuat dari suku Jiuli. Adapun prajurit lainnya, Chen tidak layak menunggu lama di sini. Lin Bai, Ye Suxin dan Lin Ye mengikuti kerumunan, melewati jalan kuno Gunung Huolian di kejauhan. Kau tahu, apa itu? Ketika orang-orang sedang berjalan di jalan kuno, tiba-tiba seorang pejuang berseru. Mereka semua melihat ke atas. Lin Bai juga melihat ke atas dan melihat tripod-tripod besar di Gunung Merah menyala di kejauhan, berdiri di puncak gunung, memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Mendengar seorang prajurit berseru, seorang pelayan Gunung Huolian berkata, jangan khawatir, tripod ini diberi nama Sanding, dan dibuat oleh Master Wan Baozhen sendiri. Letakkan di sini, tekan gerakan Qi dan tembakan denyut di sini. Ngomong-ngomong, tolong jangan mendekati tripod gunung, karena tripod ini adalah alat roh tingkat raja. Jika kamu mendekatinya sesuka hati, kamu akan terluka oleh kekuatan alat roh tingkat raja. Kata pelayan itu sambil tersenyum. Tripod besar alat roh tingkat raja ditempatkan di Gunung Huolian secara acak. Apakah kamu tidak takut dicuri? Perlu Anda ketahui bahwa pasukan keluarga lain mendapatkan senjata roh tingkat raja yang disembunyikan sebagai harta karun, bahkan kekuatan super suku Jiuli, suku Jianghe dan suku Dihuang. Di antara ketiga suku tersebut, alat roh tingkat raja juga merupakan yang paling berharga, dan saya tidak berani mengeluarkannya sesuka hati. Dan Wan Baozhenjun meninggalkan alat roh tingkat raja di sini sesuka hati. Apakah kamu tidak takut dicuri? Salah satu dari mereka berkata dengan lemah. Pertanyaan sang pejuang menanyakan banyak perasaannya. Pelayan itu berkata sambil tersenyum, haha, yakinlah. Saya khawatir tidak ada pejuang di dunia ini yang berani mencuri barang-barang dari Gunung Huolian. Bahkan jika itu adalah negara suci pemerintah pusat, saya tetap melakukannya. Takut tidak? Terlebih lagi, di Gunung Huolian, budidaya Master Wan Baozhen tidaklah buruk. Meskipun dia tidak bisa masuk dalam peringkat orang kuat teratas di tanah kuno, dia juga seorang pria yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia. Tuannya duduk, dan kelima murid itu berjalan sendiri. Kecuali 5 murid, semua murid lainnya telah menembus ranah berada di posisi teratas.
Di Gunung Huolian, ada puluhan ribu murid terdaftar seperti kita, dikelilingi oleh penjaga hewan roh yang kuat, jadi seharusnya tidak ada orang berani yang berani membuat masalah di Gunung Huolian. Kata pelayan itu sambil terkekeh. Saat ini, semua orang memahami bahwa mereka semua adalah murid terdaftar Wanbao Zhenjun. Murid terdaftar, tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan murid pribadi Chen Ziming. Dari perkataan prajurit itu, Lin Bai juga mengetahui bahwa Wanbao Zhenjun memiliki 5 murid, dan 4 lainnya telah menembus ranah tripod. Namun, hanya 5 murid yang telah menutup pintu belum menembus dunia. Ini dia, tuan-tuan. Saat ini, pelayan itu berkata dengan lemah. Orang-orang mendongak dan melihat bahwa tempat ini seharusnya berada di sisi barat Gunung Huolian, dengan deretan rumah yang tak terhitung banyaknya, masing-masing memiliki halaman kecilnya sendiri. Setiap tahun, banyak seniman bela diri merayakan ulang tahun mereka. Oleh karena itu, sang guru telah membangun banyak rumah di sekitar Gunung Huolian untuk ditinggali semua orang. Tetapi di sekitar Gunung Huolian, karena kebakaran tanah yang kuat, tidak cocok untuk tempat tinggal seni bela diri, jadi tuannya telah mengolah rumah itu. Kamu dapat memilih kamar untuk tinggal di sini. Tapi setelah check-in, kamu perlu memutar susunan di atas pintu, artinya ada orang yang tinggal di sini. Kamu bisa tinggal di sini dengan sabar untuk jangka waktu tertentu. Ulang tahun tutorku dijadwalkan 7 hari kemudian. Dalam waktu 7 hari, kami akan mengantarmu ke ruang pertemuan bersama. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Dengan mengatakan itu, sekelompok murid terdaftar memberi hormat tinju dan pergi. Dan di sini para pejuang, juga terus memasuki pegunungan yang terus-menerus ini, mencari rumah untuk ditinggali. Ayo pergi dan cari rumah untuk ditinggali. Lin Bai tersenyum dan masuk bersama Ye Suxin dan Lin Ye. Lin Bai secara khusus memilih 2 rumah yang lebih terpencil dan tenang. Ketika dia sampai di pintu, Lin Bai melihat ada 2 kata di gerbang, tidak ada. Sambil tersenyum, Lin Bai naik, mengangkat tangannya, dan bergerak. Begitu dia menekan kedua kata tersebut, kata, tak seorang pun, langsung menjadi kata, haka, menandakan bahwa seseorang tinggal di sini. Ini adalah susunan yang sangat sederhana yang dapat digunakan oleh hampir setiap prajurit. Kamar Ye Suxin berada di sebelah Lin Bai. Lin Ye tinggal bersama Lin Bai. Orang-orang memasuki ruangan, lelah dan mulai istirahat. Setelah Chen Ziming menyelesaikan orang kuat suku Jiuli, dia kembali ke Gunung Huolian dan memasuki istana kosong. Masih ada 4 prajurit yang menunggu. Keempat pendekar ini, 2 laki-laki dan 2 perempuan, tampan dan cantik. Saya telah bertemu dengan kakak laki-laki. Chen Zizi memeluk tinjunya dan berseru, saudara dan saudari. Saya telah bertemu dengan kakak laki-laki kedua. Yang lainnya, seorang pria dan 2 wanita, mengepalkan tangan. Namun pria paruh baya yang tidak membuka mulutnya memiliki wajah yang dingin. Melihat Chen Zi, dia berkata, adik bela diri kedua, prajurit suku Jiuli telah tiba. Chen Zi menganggukkan kepalanya dan berkata, Li Ken datang. Tapi kakak senior, mungkinkah Li? Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, jika adik laki-laki kelima benar, ulang tahun guru tahun ini akan menarik seseorang yang menentang surga untuk meminta senjata. Dan benda ini akan menimbulkan masalah besar bagi guru. Sebagai murid, kita tidak bisa melihat kematian sang guru. Menurut talenta yang tiba di Gunung Huolian di Tanah Benua Selatan, Yan Ji dari suku Dihuang, Su Tingzong dari suku Jianghe, Li Ken dari suku Jiuli, dan beberapa talenta lainnya mungkin menjadi pemenang kompetisi ini. Mereka semua memenuhi syarat untuk meminta master menempa senjata. Kalau begitu, kita hanya bisa memulai dari orang-orang ini. Kuharap kita bisa menghentikan malapetaka tuan ini dan memecahkan situasi di mana Jiu Hei pasti akan mati. Salah satu wanita di Xingyi berkata dengan lembut, tetapi kakak laki-laki pertama dan adik laki-laki kelima juga mengatakan bahwa tuannya tampaknya tidak takut. Sebaliknya, dia masih berharap pria ini akan muncul. Jika kita melakukan ini, apakah tuan tidak akan senang? Pria paruh baya itu berkata, adik perempuan bela diri ketiga, saya tidak terlalu peduli. Jika Anda tidak ingin membantu, saya tidak menyalahkan Anda. Saya bisa melakukannya sendiri. Di aula, wanita lain berbaju putih berkata, kakak laki-laki, kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan membantu. Kakak perempuan bela diri ketiga tidak bermaksud seperti itu. Tuan memperlakukan kami seperti miliknya. Tentu saja, kami tidak bisa. Aku tidak akan melihat sang master melangkah ke dunia bawah. Pria paruh baya itu berkata, kalau begitu, mari kita mulai bersiap. 4 lainnya mengangguk satu demi satu, dan harimau 7, adik laki-laki kelima,
tidak berdaya untuk menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan mulai mempersiapkan rencana kakak laki-laki itu. Bab 2977 Warna Cahaya Ilahi. Ketika Lin Bai tiba di Gunung Huolian dengan kapal penumpang Tian Baolou, hari sudah senja. Setelah tinggal di Gunung Huolian, dia dengan cepat berubah warna dan kemudian menjadi gelap. Lin Bai berjalan keluar halaman dan melihat banyak seniman bela diri datang ke Gunung Huolian. Setelah menetap, dia keluar dari Gunung Huolian dan mulai bermain-main di Gunung Huolian. Lin Bai berdiri di halaman, memegang sebuah gulungan di tangannya. Setelah membukanya, dia memperhatikan dengan cermat. Adalah peta seperti dua kacang polong di dalam ruangan. Lin Bai menebak bahwa seharusnya ada peta di setiap tempat tinggal di tempat ini. Peta ini adalah peta Gunung Huolian, yang secara cermat menggambarkan bentang alam Gunung Huolian, dan juga menunjukkan secara detail bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan terlarang, tidak dapat dengan mudah dimasuki, dan tempat tersebut bebas untuk dimainkan. Melihat bentang alam peta Gunung Huolian, Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa di tengah Gunung Huolian, terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi di tengah gunung, seperti api langit yang menyala-nyala dan tidak pernah padam. Ini adalah puncak utama Gunung Huolian. Itu juga merupakan tempat tinggal Wan Bao Zhenjun dan 5 muridnya. Tak lama kemudian, ulang tahun Wan Bao Zhenjun juga diadakan di puncak utama Gunung Huolian. Selain itu, puncak utama Gunung Huolian diambil sebagai pusatnya, dan terdapat 4 arah yang mengelilinginya, yaitu 4 sisi tenggara dan barat laut. Sekarang Lin Bai tinggal di pegunungan di sisi barat Gunung Huolian. Di pegunungan di sisi barat terdapat rumah-rumah yang dapat ditinggali oleh ratusan ribu prajurit, sehingga saat ini sebagian besar pegunungan di sisi barat penuh dengan tamu. Ketika Lin Bai berdiri di halaman dan melihat peta, Ye Suxin berjalan ke halaman Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu masih melihat peta? Apakah kamu ingin keluar jalan-jalan?" Lin Bai mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, "Pergi ke sana." Ye Suxin berkata, "Apakah kamu tidak melihat catatan di peta? Kecuali beberapa area terlarang yang tidak bisa kita kunjungi, kita bisa mengunjungi semua tempat lain sesuka hati. Dan Gunung Huolian memiliki banyak pemandangan indah, seperti Api Tianqi, Huoyanshan, dan seterusnya, yang merupakan tempat langka dan bagus di tanah Antartika. Apakah kamu tidak pergi dan melihatnya?" Saat ini, banyak seniman bela diri datang ke Gunung Huolian untuk jalan-jalan. Kata Ye Suxin sambil tersenyum tipis. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin melihat-lihat, aku bisa menemanimu melihat-lihat." Ye Suxin meringkuk mulutnya dan berkata, "Lupakan saja, kamu sepertinya tidak tertarik untuk keluar dan berjalan-jalan. Mari kita beristirahat dengan baik di sini." Selain itu, Li Ken dari suku Jiuli dikenal sebagai orang pertama di bawah level legenda di dunia. Bahkan beberapa orang memperkirakan Li Ken akan menjadi jenius legendaris keempat di tanah Antartika. Tombak Yan dari suku Dihuang dan klan Suting dari suku Jiangge semuanya telah datang ke Gunung Huolian. Sepertinya ketiga suku ini pasti akan mendapatkan alatnya tahun ini. Jika kamu ingin meminta Wan Bao Zhenjun membantumu menyempurnakan pedang iblis lagi, aku khawatir musuh yang akan kamu hadapi adalah ketiga orang ini. Ye Suxin berkata sambil tersenyum ringan. Lin Bai memasang gulungan itu dan berkata, "Apakah kamu yakin akan tahu bahwa mereka sangat kuat setelah bertarung, tapi aku telah bertemu prajurit yang lebih kuat di sepanjang jalan." Lin Bai dan kamu Suxin duduk di halaman, mengobrol sampai larut malam. Lin Ye sedang tidur di kamarnya. "Yah, ini sudah larut. Anda akan beristirahat lebih awal. Kamu baru saja pulih dari luka yang kamu derita dalam perang dengan 9 ular." Ye Suxin berkata dengan ringan, lalu dia akan bangkit dan pergi. Lin Bai mengirim Ye Suxin ke pintu. Saat itu, Lin Bai tiba-tiba merasakan jejak getaran di Gunung Huolian. Dia mendongak dan melihat ada kolom cahaya 7 warna yang menjulang dari langit di samping Gunung Huolian yang menjulang tinggi. Di malam hari Gunung Huolian, kolom cahaya 7 warna ini sangat terlihat. Kolom cahaya menyerbu ke dalam langit, seperti harta karun yang lahir. Semua prajurit dalam jarak ratusan ribu mil dapat dengan jelas melihat cahaya ilahi 7 warna ini. Apa itu? Sedikit, daunnya juga penasaran. Lin Bai juga leng-lengtu melihat ke atas, melihat 7 warna cahaya ilahi. Cahaya berkata, sepertinya berasal dari gunung teratai api di bawah puncak utama. Melihat ke cahaya, sepertinya ada harta karun yang lahir. Ye Suxin berkata, di sana pasti banyak harta yang keluar dari surga. Benarkah Raja Wan Bao sedang menyempurnakan sesuatu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Sekarang hampir hari ulang tahunnya.
Diperkirakan Wan Bao Zhenjun juga sedang mempersiapkan hari ulang tahunnya. Bahkan jika dia memiliki harta yang luar biasa untuk dimurnikan, aku khawatir dia tidak akan memilih kali ini. Ye Suxin berkata, itu aneh. Bagaimana bisa ada cahaya yang begitu menyilaukan? Lin Bai berkata, kamu tetap di sini, aku akan pergi dan melihatnya. Ye Suxin mengangguk dan berkata, oke, kamu harus hati-hati. Lin Bai sedikit mengangguk dan terbang dari sana. Halaman dan langsung menuju ke tempat 7 lampu warna itu berada. Di udara, Lin Bai mengeluarkan gulungan peta dari tas penyimpanan untuk menentukan lokasi cahaya warna-warni. Setelah melihatnya dengan jelas, Lin Bai berkata dengan suara rendah, tempat ini seharusnya berada di bawah puncak utama Gunung Huolian. Di peta, ini adalah area terlarang. Mengambil peta, Lin Bai berlari kencang dengan seluruh kekuatannya, dan segera menyapu pegunungan di sisi barat Gunung Huolian dan melangkah mengitari puncak utama Gunung Huolian. Di sekitar puncak utama Gunung Huolian, tidak terbuka untuk orang luar, jadi tidak banyak prajurit di sini. Meskipun Lin Bai melangkah ke dalamnya, dia jarang melihat seorang pejuang. Meskipun Lin Bai mengetahui area terlarang di sini, dia dapat melihat ke atas dan melihat bahwa 7 lampu warna tidak jauh dari sana. Setelah sedikit ragu, Lin Bai segera berjalan mendekat. Lin Bai, dengan penuh kewaspadaan, perlahan mendekati tempat di mana 7 warna Tuhan berada. Ketika Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan dan sampai ke cahaya ilahi 7 warna, dia menemukan bahwa sebelum cahaya ilahi 7 warna, sudah ada beberapa prajurit yang berdiri di sini. Merasakan kedatangan Lin Bai, seorang pria berbaju ungu terkekeh, sepertinya kita tidak hanya bisa melihat ketujuh warna itu, tapi juga orang lain. Melihat ke belakang, mereka melihat Lin Bai. Lin Bai juga tahu bahwa orang-orang ini telah menemukan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak menyembunyikan jejak mereka. Mereka langsung melangkah keluar, melompat keluar dari kegelapan dan maju ke depan kerumunan. Pertama-tama, Lin Bai melihat ke tempat di mana 7 warna cahaya ilahi dipancarkan. Cahaya ilahi 7 warna yang naik dari langit ini dipancarkan dari sebuah sumur. Cahayanya sangat menyilaukan dan berkumpul tetapi tidak menyebar. Sekarang di sekitar kepala sumur, ada 7 seniman bela diri, baik pria maupun wanita. Di sekitar 7 warna ya Tuhan, mereka linglung. Setelah melihat kedatangan Lin Bai, mereka kembali satu demi satu. Bab 2978 Dunia yang Aneh. Pria berbaju ungu, yang pertama berbicara, memandang Lin Bai saat ini. Dia melirik Lin Bai dengan senyum hangat di mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sekarang temanku bisa melihat cahaya 7 warna ini, kemarilah. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menyebut dirinya Yang Ji. Nama Yang Ji terdengar dari waktu ke waktu sejak Lin Bai keluar dari Nanzu. Karena asal-usul orang ini terlalu besar, tidak hanya menjadi kepala marga muda suku Di Huang, salah satu dari 3 suku besar di tanah Antartika, tetapi juga memiliki reputasi sebagai jenius legendaris di tanah Antartika. Lin Bai tampak tenang dan pergi ke kepala sumur. Melihat cahaya 7 warna ini, dia berkata dengan lemah, Yang Ji, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisakah semua orang melihat cahaya 7 warna? Ini. Cahaya ilahi berwarna naik dari langit, dan Gunung Huolian dapat terlihat jelas dalam jarak ratusan ribu mil. Tapi sekarang ada ratusan ribu prajurit di Gunung Huolian yang merayakan ulang tahun mereka. Mengapa hanya kita 8 yang ada di sini? Saya khawatir prajurit yang bisa pergi ke Gunung Huolian untuk merayakan ulang tahunnya tidak akan begitu penakut. Kami berspekulasi bahwa cahaya ilahi ini hanya boleh dilihat oleh seniman bela diri tertentu. Kalau tidak, kita tidak hanya berjumlah 8 orang di sini. Yan Tombak berkata sambil tersenyum. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat 8 pria itu. Nafas mereka seperti naga, dan budidaya internal mereka seluas laut. Setiap pejuang tidak dapat diduga. Dia bisa dibilang sebagai salah satu talenta terbaik di negeri Asia Selatan. Hampir semua pejuang yang datang ke sumur warna-warni ini tidaklah lemah. Tentu saja, Lin Bai tidak terlalu mengenal orang-orang ini dan tidak mengenal mereka. Sebaliknya, ketika Lin Bai melihatnya, dia merasakan pedang tajam menyebar. Dia adalah pendekar pedang kuat yang langka. Ketika Lin Bai melihat orang ini, matanya juga mengambil kembali dari sumur Dewa 7 warna. Dia menatap Lin Bai dengan dingin, dan matanya penuh ketidakpedulian. Setelah saling memandang, Lin Bai dan orang ini langsung mengalihkan pandangan mereka dan memusatkan pandangan mereka lagi pada 7 warna Senjing. Ini di sekitar puncak utama Gunung Huolian. Cahaya 7 warna ini aneh. Aku tidak tahu apa yang ada di bawah kepala sumur. Salah satu wanita itu berbisik. Lin Bai memandang wanita itu, kecil dan lembut, muda, cantik dan cantik.
Wajahnya seharusnya cantik di tanah Antartika. Asal-usul gadis ini tidaklah kecil. Dia adalah salah satu dari 72 bagian daratan di benua selatan. Dia adalah putra kesayangan suku Feng Shui. Dia bernama Feng Xiyun. Yan Ji berkata dengan suara rendah, ini adalah Gunung Huolian, tempat kuil Tao Wanbao Zhenjun berada. Sebagai pemurni senjata pertama di tanah kuno, pasti ada harta karun di bidang Tao miliknya. Yan Ji bertanya sambil tersenyum. 7 orang lainnya di sekitar, termasuk Lin Bai, terdiam. Setelah sekian lama, Yan Ji berkata, karena kalian semua ragu-ragu, saya akan pergi maju duluan. Saat dia berbicara, tombak itu langsung keluar dan jatuh ke dalam 7 lampu warna-warni. Dia melompat ke dalam sumur dan menghilang. Yan tombak itu benar-benar berani. Jika kamu turun, apakah kamu tidak takut akan bahaya di bawah? Angin berpikir awan bersenandung dingin. Namun, pada saat kata-kata Feng Xiyun baru saja jatuh, dari sisinya, yang acuh tak acuh terhadap pedang tiba-tiba tersapu dan jatuh ke dalam cahaya ilahi 7 warna dan menghilang. Mata Feng Xiyun berbinar, giginya menggigit, dan dia berbisik, para jenius legendaris ini sungguh besar. Dengan itu, Feng Xiyun juga memasuki kepala sumur. Mendengar kata-kata Feng Xiyun, mata Lin Bai berbinar. Dia memandang Jian Xiu yang acuh tak acuh yang baru saja memasuki kepala sumur, dan berkata dengan terkejut ternyata dia adalah Su Tingzong dari suku Jianghe. Siapakah jenius legendaris itu? Tidak heran kami hanya melihatnya dan merasakan indera pedang yang begitu kuat. Dengan Su Tingzong dan Yan Ji, dan Feng Xiyun memasuki kepala sumur, beberapa orang lainnya, satu demi satu, berjalan ke dalam kepala sumur dan menghilang. Lin Bai melihat 7 orang lainnya memasuki kepala sumur, ragu-ragu sejenak, dan segera melangkah keluar, ke dalam 7 warna cahaya, ke dalam sumur. Di depannya, 7 warna cahaya ada di depannya. Pada saat ini, Lin Bai berseru, tidak, ini adalah susunan transmisi. Ketika Lin Bai melangkah ke dalam cahaya ilahi 7 warna, dia merasakan keanehan dari cahaya ilahi 7 warna. Itu adalah perangkat yang mirip dengan transmisi. Begitu melangkah ke dalamnya, prajurit akan segera dipindahkan. Meskipun Lin Bai masih mengetahuinya tepat waktu, sudah terlambat untuk mundur. Pada saat ini, Lin Bai ditarik oleh kekuatan cahaya ilahi 7 warna ini dan memasuki ruang lain. Lin Bai mendongak. Sekarang dia berada di dunia abu-abu, tidak ada bangunan atau gunung di sini. Lin Bai berdiri di dunia yang kacau ini dan melihat sekeliling dengan waspada. Melihat 7 orang lainnya juga terlihat sedikit waspada sambil melihat sekeliling. Segera, di dunia kelabu ini, suara seorang wanita anggun terdengar, selamat datang semuanya. Selamat datang patriark muda suku Di Huang, jenius legendaris, Yan Ji. Selamat datang Tian Jiao, jenius legendaris dan Su Tingzong dari suku Jianghe. Selamat datang di desa Tianli. Selamat datang Tian Jiao dari suku Feng Shui, Feng Xiyun. Ada 4 lainnya. Meski aku tidak tahu pemahaman dan asal-usulmu, jika kamu bisa melihat 7 warna datang ke sini, itu berarti bakat dan kekuatanmu tidak kalah dengan keempatnya. Selamat datang untuk kalian semua. Suara wanita itu terdengar lirih. Pada saat ini, orang-orang memahami sepenuhnya bahwa alasan mengapa mereka dapat melihat 7 lampu warna-warni adalah karena wanita tersebut memikat mereka. Li Ken, pemuda itu, berkata dengan suara dingin, karena kamu telah membawa kami ke tempat ini, mengapa kamu tidak muncul dan bermain trik di sini? Suara Li Ken menghilang, dan ada kejutan di dunia kelabu. Di depan kabut terbelah, menampakkan sebatang pohon tua penuh daun merah. Di bawah pohon, seorang wanita duduk bersila. Di depannya, ada papan catur dan sebuah gukin. Dia memandang 8 orang di depannya sambil tersenyum. Yan Ji terkekeh, ternyata dia adalah murid ketiga Wanbao Zhenjun, gadis Qinxin. Wanita di bawah pohon tua berdaun merah adalah murid ketiga Wanbao Zhenjun, bernama Qinxin. Orang-orang melihat ke atas dan melihat ke arah Qinxin. 7 lainnya terlihat tidak senang, tetapi ekspresi Lin Bai tampak sangat tenang dan tenang. Pedang Xiu Su Tingzong berkata dengan dingin, Nona Qinxin, saya tidak tahu untuk apa Anda mencoba memikat kami ke sini. Bab 2979 3 murid. Gadis Qinxin. Ketika Lin Bai dan yang lainnya melangkah ke dalam sumur Dewa 7 warna, dari kegelapan puncak utama Gunung Huolian, seorang pria paruh baya datang, berdiri di mulut sumur, memandangi cahaya Dewa 7 warna. Kami tidak punya pilihan. Wajah pria paruh baya itu dingin dan cucu, dan setelah beberapa nyanyian, cahaya 7 warna secara bertahap pulih ke kepala sumur. Pada saat yang sama, sumur itu jatuh dari tanah.
Setelah bergetar di udara, itu berubah menjadi gambar dan jatuh ke tangan seorang pria parubaya. Ini adalah harta karun. Hadirin sekalian, saya telah bersalah kepada Anda karena tetap berada dalam gulungan lukisan Kui akhir-akhir ini. Saya akan meminta maaf satu persatu atas semuanya setelah ulang tahun guru saya. Tapi untungnya, adik perempuan ketiga mahir bermain piano dan catur. Dengan dia bermain catur dan bermain piano bersamamu, kamu tidak akan terlalu kesepian akhir-akhir ini. Pria paruh baya itu menyimpan gulungan gambar itu, langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dan kembali ke Gunung Huolian. 7 warna cahaya ilahi menghilang antara langit dan bumi, semua ini, sepertinya belum ditemukan secara umum. Di dunia gulungan, Lin Bai dan 8 orang lainnya berjalan di bawah pohon tua berdaun merah dan melihat gadis anggun Qinxin yang duduk berlutut. Sepertinya semua wajah tidak begitu tampan. Pedang Xiu Sutingzong berkata dengan wajah tidak senang, "Gadis Qinxin, apa maksudmu?" Gadis Qinxin berkata sambil tersenyum, "Harap tenang. Saya mendengar bahwa Anda adalah talenta muda yang langka di negeri Asia Selatan. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke sini untuk bersaing dengan gadis kecil di Qingdao dan catur." Mendengar kata-kata Qinxin, Yan Ji terkekeh, jika Qinxin benar-benar ingin bersaing satu sama lain dalam bermain catur, Anda dapat mengirim seseorang untuk mengundang kami datang. Sebagai murid ketiga Wanbao Zhenjun, apakah ada kekuatan yang tidak berani memberikan wajahmu saat kamu berada di tanah Antartika dan tanah kuno manusia? Mengapa kamu harus menggunakan cara ini untuk membawa kami ke sini? Meskipun Yan Ji berkata sambil tersenyum, kata-katanya seperti pisau, yang dekat dengan Qinxin. Qinxin terkekeh, gadis kecil punya masalahnya sendiri. Feng Xiyun dari suku Feng Shui berkata dengan suara dingin saat ini, apakah kita akan bermain catur dan piano dengan gadis itu hari ini? Ya, katanya sambil tersenyum. Aku khawatir pemuda yang memakai papan catur hitam tidak cocok untukku. Aku Liu Yuan. Jika gadis itu yang bisa belajar seni bela diri, aku bisa menemaninya masuk beberapa jurus, tapi kalau soal main catur dan piano, saya kurang cocok. Dalam hal ini, tolong beritahu aku cara untuk pergi. Aku akan segera pergi dan tidak pernah mengganggu keanggunan gadis itu. Liu Yuan, prajurit berbaju hitam, memimpin untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa bermain piano dan catur, dan ingin segera pergi. Gadis itu terkekeh dan berkata, "Meskipun saudara Liu Yuan tidak bisa bermain piano dan bermain catur, saya bisa mengajari Anda." Bahkan para master memuji keterampilan catur dan kin gadis kecil saya. Saya yakin tidak sulit untuk mempelajarinya dengan bakat saya. Dari saudara Liu Yuan. Mendengar ini, senyum Yan Ji masih terlihat di wajahnya. Wajah Sutingzong acuh tak acuh, Feng Xiyun mengerutkan kening, dan Li Ken terdiam. Mata Liu Yuan berbinar dan dia ingin berbicara. "Haha, Liu Yuan boleh tinggal di sini untuk belajar, tapi aku tidak bisa bermain catur atau piano. Aku tidak ingin mempelajari dua hal ini. Bisakah kamu melepaskanku?" Seorang pria berbaju hijau memegang kipas lipat, seperti seorang sarjana, berkata sambil tersenyum tipis. Gadis Qinxin berkata sambil tersenyum, "Saya pikir kamu terlihat seperti seorang sarjana yang sedang dalam perjalanan menuju ujian. Anda adalah orang yang lembut. Bagaimana bisa Anda tidak bermain piano dan bermain catur? Apakah karena aku melihat gadis kecil itu menindas dan dengan sengaja menipuku?" Aku menatap cendekiawan itu. Wanita terakhir dengan wajah galak berkata, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kami di sini untuk merayakan ulang tahun tuanmu, bukan untuk bermain catur bersamamu. Kami semua mengatakan bahwa kami tidak bisa bermain catur, tidak bisa bermain piano, dan tidak mau belajar. Anda bisa membiarkan kami pergi. Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong?" Qinxin tersenyum dan menatap wanita itu dan berkata, "Nak, sepertinya kamu tidak memiliki temperamen yang baik. Hanya saja bermain catur dan bermain piano dapat meredam temperamen seorang pejuang. Saya yakin jika Anda bermain catur dengan saya selama beberapa pertandingan, emosi Anda akan jauh lebih baik. Ini akan sangat baik untuk latihanmu di masa depan." Saat ini, seniman bela diri di dunia ini adalah Yan Ji, Sutingzong, Li Ken, Feng Xiyun, Liu Yuan, sarjana, wanita pemarah, dan Lin Bai. Wanita pemarah itu berkata dengan sangat tidak sabar, "Aku tidak akan belajar, biarkan aku pergi secepatnya." Sepertinya gadis itu benar-benar tidak bisa tenang. "Lalu aku akan memainkan sebuah lagu agar gadis itu tenang," katanya. "Apakah kamu tidak mengerti aku?" Aku berkata, "Biarkan aku keluar," kata wanita pemarah itu sambil mengertakkan gigi. Saat ini, gadis Qinxin masih mengabaikan wanita pemarah itu. Dia mengambil gukin di depannya, dan memainkannya dengan lembut.
Suara menyenangkan bergema di dunia ini. Kamu. Wanita pemarah itu mengepalkan tinjunya, dan kekuatan di tubuhnya mulai melonjak. Yan Ji berkata sambil tersenyum diam, "Nak, tidakkah kamu melihatnya? Nona Qinxin sengaja membawa kita ke sini hanya agar kita tidak keluar. Inilah yang Bailin dan yang lainnya tidak ingin tinggalkan dunia." Pedang Xiu Sutingzong berkata dengan dingin, "Gadis Qinxin, apakah ini caramu memperlakukan tamu di Gunung Huolian? Apakah ini cara Wan Bao Zhenjun memperlakukan tamu? Menahan tamu di sini?" Su Tingzong bertanya tanpa ekspresi. Mendengar Su Tingzong menyebut Wan Bao Zhenjun, jari gadis Qinxin sedikit menyentuh Qinxian, tapi kemudian dia terus bermain, mengabaikan Su Tingzong. Pada saat ini, Lin Bai, yang diam di satu sisi, mendatangi gadis Qinxin, duduk berlutut dan mendengarkan dengan tenang musik gadis Qinxin. Melihat Lin Bai duduk dan mendengarkan, mulut gadis Qinxin juga tersenyum. Yan Ji memandang Lin Bai dan berkata, "Teman ini, apa yang kamu lakukan?" Lin Bai terkekeh, duduk dan dengarkan piano. "Tidakkah menurutmu keterampilan piano Qinxin jarang ada di dunia? Mendengarkan lagu adalah suatu kesenangan yang luar biasa." Angin. Berpikir awan berkata dengan suara dingin, "Bukankah begitu ingin pergi?" Lin Bai berkata, "Ya, tetapi apakah kamu punya cara untuk pergi?" Liu Yuan, seorang prajurit berbaju hitam, berkata dengan suara rendah, "Baru saja Qinxin juga mengatakan bahwa kita berdelapan dapat melihat 7 warna cahaya, yang menunjukkan bahwa bakat dan kekuatan kita jauh lebih baik daripada rekan-rekan kita, jadi kita bisa datang ke sini. Sekarang kita memiliki 8 orang yang bekerja bersama, termasuk 2 talenta legendaris. Saya tidak percaya kita tidak bisa menangkap gadis ini. Setelah kita menangkapnya, dia akan melepaskan kita." Liu Yuan sedikit marah, menatap hati gadis piano itu, wajahnya tidak bagus. Menghadapi ancaman Liu Yuan, gadis Qinxin menutup telinga, hanya tersenyum enggan dan terus bermain piano. Bab 2980 bertingkah aneh. Kami 8 orang bergandengan tangan, selama kami menangkapnya, dia dengan sendirinya akan melepaskan kami. Liu Yuan, seorang prajurit berbaju hitam, berkata sambil mengertakkan gigi. Dia memandang 7 orang lainnya dan bertanya tentang artinya. Yan Ji, Su Tingzong, Li Ken, dan Feng Xiun semuanya terdiam. Lin Bai duduk dan mendengarkan piano dengan mata tertutup, mengabaikan maksud Liu Yuan. Liu Yuan melihat orang lain tidak menanggapi, dan segera wajahnya juga sedikit marah. Pada saat ini, wanita yang pemarah itu berkata, "Baiklah, Liu Yuan, karena mereka tidak ingin bergandengan tangan, maka saya akan cukup bergandengan tangan dengan Anda untuk menangkap gadis ini." Liu Yuan mengangguk, "Bagus. Lakukan." Liu Yuan dan wanita pemarah itu saling memandang, dan kekuatan di tubuh mereka segera melonjak. Bersama-sama, kekuatan yang kuat menghancurkan wajah gadis Qinxin seperti langit dan bumi. Dan ketika kekuatan ini hendak mengenai gadis Qinxin, tiba-tiba, di depan gadis Qinxin, tampaknya ada dinding batu transparan yang tidak bisa dihancurkan, yang dengan sempurna menahan serangan ini. Hampir tidak ada kekuatan, melukai gadis Qinxin. Apa yang terjadi? Baik wanita pemarah dan Liu Yuan tercengang. Melihat gadis Qinxin, mereka bergandengan tangan untuk bertarung meskipun mereka berada di posisi teratas. Namun, mereka sama sekali tidak menyakiti Qinxin. Gadis Qinxin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan berkata dengan lemah, "Jika kamu ingin terus menjelajah, lanjutkan." "Saya tidak percaya," kata wanita pemarah itu. Sambil berbicara, wanita pemarah itu kembali mengerahkan kekuatannya. Pada saat ini, Yan Ji berkata, "Oke, jangan sia-siakan usahamu. Jika gadis Qinxin tidak ingin melepaskan kita, tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan dunia ini." Wanita pemarah itu tertegun dan bertanya, "Yan Ji, apa maksudmu?" Yan Ji memandang gadis Qinxin dan berkata, "Jika tebakanku benar, dunia tempat kita berada sekarang adalah harta karun luar angkasa yang disempurnakan oleh Wan Bao Zhenjun pada tahun-tahun itu. Harta karun itu adalah salah satu dari 72 artefak kekaisaran di tanah kuno, dan itu disebut gulungan sumur mati, bukan?" Yan Ji berkata sambil tersenyum. Gadis Qinxin berhenti bermain piano dan berkata sambil tersenyum ringan, "Tuan Yan Ji layak menjadi kepala keluarga muda suku di Huang. Dia sangat berpengetahuan." "Ya, seperti dugaan Tuan Yan Ji, tempat ini ada di peta sumur mati." Liu Yuan berkata dengan suara dingin, "Perkakas kaisar. Gulungan sumur kering." Yan Ji terkekeh, "Saya benar-benar tidak salah menebak. Di dalam gulungan sumur mati ini terdapat ruang khusus. Di sini, prajurit yang mengendalikan gulungan itu hampir tak terkalahkan." Gadis Qinxin terkekeh dan berkata, "Itu benar." Segera,
Gadis Qinxin menatap wanita pemarah itu dan Liu Yuan, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Jika kamu pikir kamu bisa menyakitiku, cobalah. Mungkin kamu telah menyerangku ratusan kali berturut-turut, dan tidak ada satupun yang selembut jariku. Saat berbicara, gadis Qinxin menunjuk Yang Mulia Liu Yuan dan wanita pemarah itu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dada kedua pria itu dan menerbangkan mereka sejauh ratusan meter. Jatuh ratusan meter jauhnya, mereka tampak pucat dan menatap gadis Qinxin dengan ngeri. Meskipun dia tidak menyakiti mereka, dia mengingatkan semua orang bahwa dialah pemenang di sini. Jika dia ingin membunuh Lin Bai dan yang lainnya, itu hanya sebuah ide. Segera, Su Tingzong dan Yanji mengerti bahwa mereka telah menjadi daging orang lain. Ketika Lin Bai mendengar musik Qinxin berhenti, dia bertanya sambil tersenyum, meskipun suara gadis Qinxin sangat enak didengar, saya masih ingin bertanya, saya tidak tahu kapan gadis Qinxin akan mengeluarkan kami. Tidak masalah jika aku datang. Aku bisa tinggal di sini dan mendengarkan piano. Tapi 7 hari kemudian, itu akan menjadi hari ulang tahun Wan Bao Zhenjun. Kita semua datang untuk merayakan ulang tahun kita. Jika kita melewatkan waktu dan melewatkan waktu perayaan ulang tahun, itu akan berakibat buruk. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan untuk Yanji dan Su Tingzong. Mereka bisa tinggal dan mendengarkan gadis Qinxin bermain selama 7 hari, selama mereka tidak melewatkan ulang tahun Wan Bao Zhenjun. Namun, kalimat berikutnya dari gadis Qinxin mengecewakan mereka semua. Gadis Qinxin terkekeh dan berkata, harap tenang dan jangan tidak sabar. Kapan aku akan membiarkanmu keluar? Su Tingzong berkata dengan dingin, kapan waktunya? Senyum misterius gadis Qinxin, saya pikir itu pantas, itu benar. Tolong jangan tidak sabar. Qinxin tidak akan menyakitimu, hanya ingin mengajakmu mendengarkan Qin dan bermain catur. Baik Yanji maupun Su Tingzong terdiam. Lin Bai berkata sambil tersenyum saat ini, dengarkan arti kata-kata gadis Qinxin. Sepertinya dia akan menunggu ulang tahun Wan Bao Zhenjun sebelum kita bisa mengeluarkan kita. Karena kami diundang untuk datang ke hari ulang tahun kami oleh Tuan Wan Bao Zhen. Mengapa kalian para murid sepertinya tidak ingin kami menghadiri ulang tahun kami? Tidakkah kamu ingin kami pergi mencari Wan Bao Zhenjun untuk memperbaiki peralatan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Qinxin bergetar. Dia memandang Lin Bai dan bertanya, temanku, menurutmu mengapa aku akan membiarkanmu keluar setelah ulang tahun majikanku? Yanji dan Su Tingzong juga penasaran melihat Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, sederhana sekali, Nona Qinxin. Anda tahu, seniman bela diri di sini adalah talenta paling populer di negeri Asia Selatan. Mereka juga salah satu pejuang yang memiliki peluang paling besar untuk menang kejuaraan dan meminta Wan Bao Zhenjun untuk menyempurnakan senjata pada hari ulang tahunnya tahun ini. Jika kamu tidak membiarkan kami keluar, kamu akan segera menghentikan kami memenangkan kejuaraan dan membiarkan kami tidak pergi mencari Raja Wan Bao untuk menyempurnakan senjatanya. Saya tidak mengerti sedikit pun. Saya memikirkannya sepanjang waktu, tetapi saya tidak mendapatkan jawabannya. Lin Bai memandang Qinxin dan bertanya. Qinxin terus tersenyum manis dan bertanya, apa masalahnya? Lin Bai bertanya, bahkan jika Qinxin menjebak beberapa dari kita, kita tidak akan dapat berpartisipasi dalam ulang tahun Wan Bao Zhenjun, dan kita tidak akan dapat memenangkan kejuaraan. Namun ulang tahun akan selalu berlangsung. Bahkan jika kita tidak bisa memenangkan kejuaraan, akan ada pejuang lain yang memenangkan kejuaraan. Bagaimanapun, harus ada pemenang dalam kontes tahun ini. Nona Qinxin bisa menghentikan kita, tapi tidak banyak orang. Kenapa kamu ingin membuat keributan seperti itu? Ayo kita menangkan kejuaraan, bukankah itu merugikan Wan Bao Zhenjun? Tanya Lin Bai. Bahaya. Dengan senyuman misterius, dia mengabaikan Lin Bai dan menatap Gu Qin di depannya. Dengan suara lembut, dia berkata, aku akan memainkan sebuah lagu untukmu. Jika kamu ingin bermain catur, tolong hubungi aku. Aku akan bersamamu. Dengan itu, Qinxin mengabaikan semua orang dan hanya peduli bermain. Dalam sekejap, ada keheningan di dunia, dan hanya musik merdu yang bergema.